Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang consumer attitude atau sikap konsumen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Indah Wahyu Faulida dengan NIM 2018-11-308. Yang kedua, ada saya sendiri, Inka Aprilia Sari, NIM 2018-11-404. Yang ketiga ada Syahrul Yudatama dengan NIM 2018-11-408. Yang keempat ada Zidna Siva Amalinalsa dengan NIM 2018-11-440. Dan yang terakhir ada Agung Ali Siswanto dengan NIM 2018-11-444. Baik, di sini saya akan mempresentasikan slide pertama, yakni pengertian consumer attitude atau sikap konsumen. Sebelumnya saya akan membahas sedikit latar belakang tentang consumer attitude atau sikap konsumen. Yakni seiring dengan perkembangan zaman di era internet yang begitu pesat dan banyak pebisnis yang dulunya offline berubah menjadi online, dan hal ini akan menarik minat konsumen sehingga lebih mudah dalam hal berbelanja, khususnya yang awalnya offline menjadi online. Namun dalam hal ini konsumen akan menjadi lebih teliti dalam berbelanja online, seperti dalam pembayaran ataupun dalam memilih barang. Selain itu, konsumen juga akan lebih banyak dihadapkan oleh pilihan karena dapat menjangkau semua toko ataupun barang-barang yang lebih variatif daripada belanja secara offline. Selain itu, konsumen juga akan lebih mudah dan lebih tepat manajemen waktunya atau lebih cepat dalam berbelanja daripada berbelanja online daripada offline. Kemudian konsumen mengevaluasi alternatif dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan kriteria mereka untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Sesuai dengan sikap belanja online dapat mengacu pada keadaan psikologis konsumen dalam hal melakukan belanja online. Berikut ada beberapa pengertian tentang consumer attitude atau sikap konsumen. Yang pertama menurut Peter and Olson tahun 2010 di halaman 130. Pengertiannya, sikap konsumen adalah selalu menuju pada beberapa konsep. Terdapat dua jenis konsep yaitu banyak digunakan, yaitu benda dan perilaku. Konsumen dapat memiliki sikap terhadap objek fisik dan objek sosial, 25 termasuk di dalamnya, yakni produk, merek, model, toko, dan orang-orang sebagaimana aspek strategi pemasaran. Konsumen juga dapat memiliki sikap terhadap benda-benda yang tak berwujud, seperti konsep dan ide-ide. Selain itu, konsumen juga dapat memiliki sikap terhadap individu atau tindakan mereka sendiri, termasuk tindakan masa lalu mereka dan perilaku masa depan. Selanjutnya, ada pengertian consumer attitude menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 2009 di halaman 249. Terdapat 3 model komponen sikap atau 3 component attitude model. Yang pertama ada komponen kognitif, yang kedua ada komponen afektif, dan yang ketiga ada komponen konatif. Pengertian kognitif sendiri memiliki definisi, yakni pengetahuan atau cognition dan persepsi yang diperoleh melalui kombinasi dari pengalaman langsung dengan objek sikap atau attitude objek dan informasi terkait yang dapat dari berbagai sumber. Yang kedua, yakni pengertian komponen afektif, merupakan emosi atau perasaan terhadap suatu produk atau merek tertentu yang mempunyai hakikat evaluatif, di mana seseorang individu akan menangkap langsung atau menilai secara global terhadap objek yang mungkin menghasilkan penilaian yang positif, negatif, ataupun campuran berdasarkan apa yang mereka rasakan terhadap objek tersebut. Dan yang ketiga, yakni komponen konatif. Komponen konatif memiliki definisi, yakni kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu berkaitan dengan objek sikap. Menurut beberapa interpretasi,
Komponen konatif mungkin termasuk perilaku yang sebenarnya itu sendiri. Dalam riset pemasaran dan konsumen, komponen konatif sering diperlakukan sebagai ekspresi niat konsumen untuk membeli. Saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi attitudes dan pembentukan dan pengembangan sikap atau attitudes. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi attitudes yaitu pengaruh keluarga dan kelompok kawan sebaya. Hal ini akan mempengaruhi konsumen dalam pembentukan sikap keputusan pembelian karena pengaruh keluarga dan kelompok kawan sebaya ini akan memberikan dan mengevaluasi terhadap merek yang akan dituju atau dibeli mengenai item-item produknya kepada temannya atau konsumen yang akan beli produk tersebut. Yang kedua, pengalaman dalam penggunaan merek atau produk pada masa lampau. Hal ini akan memberikan evaluasi dan pengetahuan terhadap niat pembelian ulang. Apabila merek tersebut memuaskan, maka konsumen akan cenderung membeli ulang terhadap merek tersebut. Apabila tidak, maka akan sebaliknya. Terdapat faktor-faktor lain yang terkait, yaitu kebutuhan, kemudian persepsi selektif, di mana setiap orang dapat menginterpretasikan realitas yang dihadapi berdasarkan persepsi masing-masing. Perbedaan persepsi ini akan menimbulkan perbedaan sikap terhadap konsumen. Kemudian terdapat juga kepribadian, terdapat juga karakteristik individu. Karakteristik individu ini akan membuat dan membentuk persepsi pada konsumen, yaitu mengenai informasi yang diinginkan. Kemudian pembentukan dan pengembangan sikap attitudes. Yang pertama, classical conditioning, di mana konsep ini merupakan sikap yang dapat dibentuk dengan cara mengasosiasikan produk dengan objek tertentu yang sebelumnya telah dikenal oleh konsumen. Kedua, instrumental conditioning, di mana konsumen ini cenderung hanya ingin mencoba-coba untuk membeli suatu produk, kemudian ada tidaknya suatu produk yang dituju. Hal ini akan membentuk sikap konsumen pada suatu produk tersebut. Ketiga, cognitive learning theory, yaitu situasi di mana konsumen hendak memecahkan suatu masalah hanya untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen, dan hal ini akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap produk atau merek yang akan dituju, dan dengan dipengaruhi juga berdasarkan informasi yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh, dan keyakinan oleh konsumen sendiri. Berikutnya yaitu ada karakteristik attitude. Karakteristik dari sikap itu yang pertama ada sikap memiliki objek. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek tersebut bisa seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan media, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada konsistensi sikap, di mana perilaku seorang konsumen merupakan gambaran dari sikapnya. Faktor daya beli ini yang menyebabkan tidak konsistennya antara sikap dan perilaku. Kemudian ada sikap positif, negatif, dan netral. Selanjutnya ada intensitas sikap, di mana ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan terhadap suatu produk, maka ia mengungkapkan intensitas sikapnya. Yang selanjutnya ada resistensi sikap. Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang konsumen bisa berubah. Kemudian ada persistensi sikap, di mana karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlakunya waktu. G, yaitu keyakinan sikap. Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada sikap dan situasi, di mana sikap seseorang terhadap suatu objek seringkali muncul dalam konteks situasi. Ini artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Selanjutnya ada fungsi attitude. Fungsi attitude itu ada 4. Yang pertama ada fungsi utilitarian,
di mana fungsi ini mengarahkan perilaku untuk mendapatkan penguatan positif atau menghindari resiko. Oleh karena itu, sikap berperan seperti operan conditioning. Selanjutnya ada fungsi mempertahankan ego. Fungsi ini berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Selanjutnya ada fungsi ekspresi nilai. Untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seseorang konsumen. Kemudian ada fungsi pengetahuan. Fungsi ini adalah keingintahuan merupakan karakteristik konsumen yang penting. Ia selalu ingin tahu banyak hal, merupakan kebutuhan konsumen. Konsumen perlu tahu produk terlebih dahulu sebelum ia menyukai kebutuhan. Kemudian akhirnya konsumen membeli produk tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas model sikap konsumen. Model sikap konsumen ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama model ABC, yang kedua model Fishbein, yang ketiga model sikap point ideal, yang keempat model Rosenberg. Yang pertama model ABC. Solomon dalam bukunya tahun 1999 menyebut 3 komponen atau 3 komponen sebagai model sikap ABC. Komponen yang pertama yaitu A untuk menyatakan sikap atau afek. Komponen yang kedua B untuk menyatakan perilaku atau behavior. Dan komponen yang ketiga C untuk menyatakan kepercayaan atau kognitif. Yang kedua model Fishbein. Model Fishbein didasarkan pada pemikiran bahwa sikap dibentuk oleh komponen kepercayaan dan evaluasi. Yang ketiga, model sikap point ideal. Model ini mengkaji sikap konsumen yang diukur melalui jarak antara posisi produk atau merek dengan posisi ideal di benak konsumen. Yang keempat, model Rosenberg. Sikap terhadap suatu objek merupakan fungsi tingkat instrumentalitas objek untuk memperoleh nilai yang beraneka ragam. 8. Studi kasus. Eksplorasi sikap konsumen terhadap kosmetik halal. Studi kasus Wardah. Produk kosmetik Wardah diproduksi oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation. Mayoritas pengguna Wardah merupakan perempuan yang berada pada memasuki tahapan dewasa, yaitu berusia 21-25 tahun, yang didominasi oleh mahasiswa. Segmen mahasiswa tidak terlalu memerlukan alat kosmetik yang lengkap dan dapat dipengaruhi pula oleh frekuensi penggunaan yang tidak terlalu sering. Beberapa konsumen menganggap produk Wardah memiliki harga yang tidak terlalu mahal dalam beberapa jenis produk. Beberapa konsumen melakukan pembelian produk kosmetik Wardah kembali setelah produk habis dikonsumsi. Di antaranya ialah pencuci wajah, pelembab, dan bedak. Analisis sikap konsumen dinilai berdasarkan tanggapan respon terhadap dimensi kognitif, afektif, dan konatif untuk produk kosmetik Wardah. Dimensi kognitif, kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Wardah memengaruhi tingkat pengetahuan konsumen bahwa Wardah merupakan produk kosmetik yang halal. Kegiatan tersebut antara lain iklan, media sosial, serta event yang diselenggarakan di berbagai tempat. Namun, subdimensi lain juga memiliki nilai yang baik dan memiliki peran cukup besar dalam mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk. Salah satunya ialah merek, di mana pengetahuan dari konsumen terhadap merek Wardah sebagai pelopor kosmetik halal sangat baik. Selain itu, kualitas produk, fitur produk, hingga pengemasan juga memiliki pengaruh yang baik pula terhadap sikap konsumen pada produk kosmetik Wardah. Selanjutnya, untuk dimensi afektif, pelabelan atau labeling juga menempati posisi teratas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna yang merasa nyaman akan penggunaan produk Wardah yang sudah terjamin halal. Dimensi konatif, pelabelan atau labeling pun menempati posisi teratas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen menggunakan produk Wardah karena memiliki keyakinan pada atribut produk. Salah satunya terjamin kehalalan produk karena terdapat label halal.
Namun, kualitas produk pun turut mempengaruhi tindakan konsumen dalam memutuskan melakukan pembelian produk. Secara keseluruhan, dimensi sikap yang paling berpengaruh terhadap produk kosmetik Wardah ialah dimensi kognitif. Hal ini dapat disebabkan mayoritas konsumen melakukan pembelian produk diawali dengan pengetahuan dari konsumen sendiri yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Contohnya, seperti kebutuhan akan produk kosmetik yang tepat dapat memicu konsumen untuk mencari informasi secara langsung untuk memuaskan keingintahuannya terhadap produk yang akan dibeli melalui rekomendasi dari orang-orang di sekitarnya hingga wiraniaga. Konsumen pun mendapatkan informasi secara tidak langsung, seperti melalui iklan di media elektronik atau media cetak, hingga event yang diselenggarakan oleh produsen. Dari semua dimensi, label halal menjadi subdimensi utama paling berpengaruh terhadap sikap konsumen dan dalam memilih produk kosmetik Wardah. Namun, subdimensi lainnya seperti kualitas produk, fitur produk, merek, dan pemasaran juga turut mempengaruhi sikap konsumen pada produk Wardah.